Halo, Assalamualaikum. Jadi pada pertemuan kali ini, saya akan membahas dan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik menggunakan software Stata. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, jadi asumsi klasik di sini sekilas sebagai pengantar mungkin teman-teman masih ingat juga apa itu uji asumsi klasik karena sudah pernah dapat ya di mata kuliah ekonometrika. Nah, jadi ketika kita melakukan analisis regresi menggunakan software apapun, kita perlu melakukan post test atau uji atau tes setelah melakukan regresi tersebut gitu. Nah, tujuannya apa? Karena ketika kita menganalisis dengan regresi, hasil yang diberikan itu belum tentu valid. Dalam arti gini, jadi alat analisis itu kan alat ya, kayak blender gitu. Ketika teman-teman kan pasti familiar ya dengan blender, blender yang buat bikin jus. Nah, blender itu kan alat tuh. Nah, alat itu dimasukin apa aja kan ya udah dia bakal, kalau blender kan menghaluskan, mau dimasukin buah, sayur atau bahkan rumput ya dia bakal ngasih hasil gitu. Kalau kita masukin rumput kan bukan berarti blender bakal menolak tuh. Nah, tapi kan nggak pada tempatnya gitu. Nah, sehingga regresi pun seperti itu. Regresi itu adalah alat. Jadi dia hanya ngolah aja gitu. Adapun yang kita inputkan untuk diolah sama regresi itu ya belum tentu valid gitu. Kayak tadi si blender ya dimasukin apa aja dia bakal masuk. Cuman kan konsepnya nggak kayak gitu. Dia alat aja. Makanya hasil yang ditampilkan sama si alat tadi itu kan perlu diuji. Apakah kalau dalam konteks regresi model yang kita bangun itu kita bisa mempercayai atau kita bisa bilang bahwa hasilnya valid gitu. Nah, sehingga untuk konteks regresi itu kita perlu melakukan adanya uji asumsi klasik. Kenapa? Karena tadi yang pertama hasil yang ditampilkan kan belum tentu valid ya. Nah, kenapa hasilnya belum tentu valid? Karena dalam regresi itu ada asumsi yang harus dipenuhi. Maksudnya gimana nih asumsi yang harus dipenuhi itu seperti apa gitu. Jadi kita ke asumsi dulu karena barangkali ada teman-teman yang mungkin lupa ya, maksudnya kenapa ada asumsi dan apa sih gitu. Nah, jadi asumsi itu adalah kondisi yang disyaratkan harus terpenuhi. Ini misal ya, misal mahasiswa PAS kelas E itu akan mendapatkan nilai akhir A+. Jadi mahasiswa itu nilainya bakal A+ nih. Dengan asumsi UTS-nya 100, UAS 100, rata-rata tugas juga 100. Kalau dari tiga asumsi itu tidak terpenuhi, ya dia nggak bakal dapat A+ gitu, karena A+ itu nilai yang sangat sempurna. Jadi semua komponennya itu harus 100 semua. Kalau nggak 100, ya nggak bisa dapat itu. Jadi asumsi itu adalah kondisi yang memang harus dipenuhi gitu. Kalau enggak, ya berarti hasilnya kita nggak bisa menyimpulkan demikian gitu. Contoh lain ya, jadi ada startup, dia diprediksi bakal menghasilkan akumulasi profit sebesar 1,2 miliar dalam waktu 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan. Nah, pernyataan berupa akumulasi profit itu bakal 1,2 M dalam 1 tahun, itu bakal terwujud dengan asumsi bahwa startup tersebut menghasilkan laba bersih rata-rata 100 juta per bulan. Kalau rata-ratanya enggak 100 juta per bulan, ya enggak mungkin jadi 1,2,
Kalau rata-ratanya kurang dari 100, ya dia bakal profitnya nggak nyampe 1,2. Kalau dia profitnya bisa di atas 100 juta, ini kita bilang angka rata-rata ya. Kalau dia di atas, ya berarti statementnya meleset, bukan benar-benar 1,2, tapi di atasnya gitu. Jadi asumsi itu adalah pernyataan yang memang harus dipenuhi, bukan pernyataan, sorry, kondisi yang memang harus dipenuhi agar statement atau hipotesis atau hasil yang kita katakan itu benar-benar bisa dipercaya gitu. Nah, dalam melakukan analisis regresi, jadi hasil dari model yang dibangun, jadi kan ketika kita melakukan regresi itu kan kita ada model ya. Misalnya kita meregres bagaimana pengaruh PDB suku bunga sama keterbukaan terhadap tingkat investasi. Itu kan model yang kita bangun ya. Variabel terikatnya adalah investasi, kemudian variabel penjelasnya tadi ada PDB, kemudian suku bunga sama keterbukaan. Itu kan kita udah punya model. Nah, model yang kita bangun itu dianggap best linear unbiased estimator atau terkenal bukan terkenal, populer dengan singkatan BLUE. Jadi B-nya best, L-nya linear, U-nya unbiased, E-nya estimator. Jika memenuhi 7 asumsi secara umum. Ini menurut Woolrich. Yang pertama, parameternya harus linear. Linear itu artinya kalau kalau ada hubungan, ya hubungannya itu lurus gitu. Lurus itu either dia semakin naik, X-nya naik, Y-nya akan turun, atau Y-nya naik, X-nya turun, X-nya naik, Y-nya naik, atau X-nya turun, Y-nya naik, atau X-nya turun, Y-nya turun. Enggak ada titik balik. Kalau dia dibikin kurva itu dia bakal gini aja nih, seret atau seret. Tapi enggak yang U atau U terbalik, enggak yang kayak gitu. Jadi linear itu hubungannya tegak lurus. Lurus gitu. Kalau hubungannya enggak linear, ya enggak boleh pakai OLS. Pakainya yang lain. Metode yang lain. Atau variabelnya dimodifikasi, dikuadratkan, biasanya kayak gitu. Nah, asumsi yang kedua adalah random sampling. Artinya ketika kita mau menganalisis suatu sampel, kalau populasi kan jelas ya semuanya masuk gitu. Misalnya mahasiswa UI, mahasiswa jurusan ilmu ekonomi, mahasiswa aktif jurusan ilmu ekonomi, itu kan kita nggak ambil sampel, berarti udah semuanya itu nggak random lagi tuh populasi. Kalau sampel itu kan nggak semua populasi diambil ya, cuman diambil beberapa aja gitu. Kita ngambil sebagian dari populasi untuk merepresentasikan si populasi, itu sampel. Nah, pengambilan sampel itu harus random, nggak bisa pilih-pilih. Jadi random itu apa? Artinya setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel gitu. Nah, asumsi yang ketiga adalah terdapat variasi nilai pada variabel penjelas atau variabel bebas atau variabel independen. Terdapat variasi itu angkanya yang nggak cuma satu jenis gitu. Dan tidak terdapat multikolinearitas sempurna antar sesama variabel penjelas. Jadi nanti multikol ini masuk dalam pembahasan kita. Kalau linear, parameter linear itu pengujiannya nggak pakai uji yang akan kita bahas, random sampling itu juga di luar konteks yang akan kita bahas. Nah, kemudian di sini yang keempat, tidak terdapat korelasi antara variabel penjelas dengan error term. Ini pada umumnya itu ini disebut dengan omitted variable bias. Jadi ujinya itu ada yang memang uji endogenitas, tapi biasanya kalau di riset-riset yang udah advance itu dia pakai teori. Jadi apakah endogenitas itu emang ada atau enggak, itu berangkatnya dari teori. Artinya kalaupun dites secara kuantitatif dengan tes-tes dengan software gitu, itu malah lemah. Bukan lemah sih, jarang. Kalau riset yang advance itu justru endogenitas atau yang poin 4 ini dia berangkatnya dari teori.
Nah, intinya nomor 4 ini nggak masuk di pembahasan kita. Nomor 5 adalah setiap nilai X. Untuk setiap nilai X, varians error term tidak berubah atau konstan. Ini disebut dengan kondisi homoskedastisitas. Yang keenam nanti bakal dijelasin lagi, jadi ini sekilas saja. Untuk setiap nilai X tidak terdapat autokorelasi antar error term. Ini uji autokorelasi, dan yang terakhir error term terdistribusi secara normal. Nanti dicek dengan uji normalitas. Anyway, uji normalitas itu yang diuji bukan variabelnya, akan tetapi error term yang dihasilkan oleh model yang kita bangun. Error term itu apa? Mungkin ada yang lupa. Jadi gini, model, kita kan menganalisis di ekonomi itu emang seringnya pakai model ya. Model itu ditunjukkan dengan suatu persamaan. Nah, persamaan itu kalau di ekonomi itu kan bukan di ekonomi, sorry. Secara umum, kalau ketika kita membuat persamaan, kita memodelkan dunia yang sesungguhnya, kemudian kita miniaturkan dalam sebuah model, itu dia kan bukan persamaan mutlak. Artinya gini, kalau teman-teman ingat pendapatan nasional itu kan diperoleh dari dihitung dengan menambahkan consumption, kemudian investment ya CIG, kemudian impor dikurangi, impor sama ekspor, itulah. Dia itu kan sesuatu yang sifatnya udah pasti gitu, yang namanya pendapatan ya dari itu, atau kalau dari segi yang lain bisa pakai yang wage, kemudian dan lain-lain. Dalam model pendapatan nasional itu kan jelas ya pemasukannya dari mana aja, nggak ada yang lain. Kayak misalnya teman-teman, uang bulanan itu let's say dari orang tua aja, belum kerja, nggak ada pemasukan lain, jelas duitnya dari orang tua aja, nggak ada dari yang lain. Atau kalau yang udah ada punya usaha misalnya, berarti pemasukannya dari 2 sumber, dari orang tua sama dari usaha, nggak ada yang lain kan yang sifatnya pemasukan ya, bukan, ataupun yang lain paling hibah dan itu terdeteksi gitu. Nah, kalau model ekonometri itu kan bukan sesuatu yang benar-benar kita bisa prediksi 100% gitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Iya benar, pertumbuhan ekonomi itu faktornya ada misalnya tingkat investasi, kemudian ekspor impor negara, kemudian suku bunga, kemudian produktivitas atau jumlah wirausahawan di negara misalnya. Tapi kan kita benar-benar susah ya kalau mau mengidentifikasi semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Sehingga ketika kita bikin model pertumbuhan ekonomi itu kan pasti ada hal-hal yang tidak masuk dalam model gitu. Kita nggak tahu, kayak misalnya cuacanya lagi bagus. Kebetulan musim hujan ya turun hujan, musim panas enggak banyak hujan, jadi petani itu panen raya gitu. Itu kan hal yang juga berpengaruh gitu ke pertumbuhan ekonomi di tahun yang bersangkutan. Tapi kan hal kayak gitu nggak selalu masuk dalam model, karena memang tidak mudah untuk mengukurnya. Contoh lain yang tidak mudah untuk diukur, perilaku masyarakat. Jadi misalnya ada fenomena yang memang sulit diukur gitu. Misalnya ada tren fashion atau tren apapun lah gitu yang berpengaruh ke selera masyarakat, itu kan susah diukur ya. Itu kalau mau dimasukin model itu kan susah. Nah, hal-hal yang tidak bisa diukur atau memang variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model, itu dia bakal masuk ke error term kalau kita memodelkan. Nah, kalau nanti saya bakal bilang error term berulang kali, itu adalah hal-hal yang berpengaruh
ke variabel terikat atau variabel dependent, tapi tidak masuk dalam model, dia bakal masuk ke error term. Gitu ya. Nah, uji normalitas di uji asumsi klasik yang dimaksud dengan yang diuji apakah dia distribusinya normal apa enggak, itu error termnya. Error term dalam model. Jadi error term itu kalau kita udah melakukan uji regresi, dia itu sebenarnya bakal jadi satu variabel tersendiri. Kita nggak bikin variabelnya, tapi ketika kita memodelkan, otomatis dia bakal kebentuk, dia bakal tergenerate, tapi nggak kelihatan. Kalau mau diliatin, dia harus nanti ada perintah tertentu di stata dan itu nanti masuk dalam bahasan kita. Oke, yang pertama uji homoskedastisitas. Atau kalau mau singkat homoskedastis, walaupun tidak terlalu singkat juga sebenarnya. Jadi apa sih uji homoskedastis? Ketika kita melakukan uji regresi, asumsi yang harus terpenuhi adalah varian dari error, varian dari variabel error itu harus konstan untuk setiap T atau waktu jika datanya adalah data time series. Kalau datanya cross section, maka asumsi yang harus terpenuhi adalah varians dari error term itu harus konstan untuk setiap I atau setiap individu. Yang bakal sering diotak-atik nanti itu error termnya. Karena OLS emang hal yang biasanya bermasalah adalah di error term. Nah, beberapa perintah yang bisa digunakan adalah yang pertama head test, kemudian kita bisa pakai IMTEST sama white TST. Nah, yang white TST ini kalau belum pernah, itu kemungkinan besar kalian perlu install. Nah, installnya pakai ini ya, SSC install white TST. Saya gini. Nah, untuk uji homoskedastisitas ini, varians H0-nya adalah varians error konstan atau homoskedastis, H-nya varians error tidak konstan atau kondisi heteroskedastis. Nah, saya sudah upload data, jadi pakai data investasi.dta, silahkan diinputkan ke stata masing-masing, bisa pakai komen biasa atau bisa by klik. Jadi saya sambil buka stata ya. Nah, saya lebih prefer gini, open, saya taruh di desktop. Nah, udah masuk. Kalian sambil ini ya, sambil praktek juga. Jadi silahkan statanya dibuka. Terus datanya sudah di-download, segera dimasukkan. Sorry. Nah, kayak gini. Kalau masih belum, videonya bisa di-pause dulu ya, sampai datanya masuk. Jadi indikator datanya masuk tuh kayak gini nih. Dia ada di sini, kalau enggak kalian sum, ya kalau keluar berarti datanya udah masuk. Nah, karena uji asumsi klasik itu kan sifatnya post-test. Jadi dilakukan setelah regresi, maka langkah pertama kita regresi dulu nih. Reg, kemudian variabel terikatnya di sini kita pakai investasi. Di sini kita mau menguji PDB, suku bunga, sama keterbukaan. 3 variabel ini pengaruhnya terhadap inflasi itu apa? Kalau udah di enter. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau sampai tahap ini sama, kemungkinan nanti ke bawah kita bakal sama hasilnya. Nah, jadi kalau udah nih, ini kan hasil kita. Hasilnya kayak gini. Kita bakal melakukan uji homoskedastis, HET, TEST. Pastikan nulisnya benar, hurufnya kecil semua. Nah,
Hasilnya kayak gini. Jadi kita lihat di sini guys, 0,35. Artinya apa? Kita menerima H0 ya. Kita tidak menolak atau kita menerima H0 yang mana H0-nya adalah konstan varian atau varian error term itu bersifat konstan, tidak berubah. Nah, berarti di sini untuk regresi ini dia asumsi homoskedastisitas sudah terpenuhi. Nah, kita coba pakai metode lain, pakai IMTEST. Idealnya sih sama ya. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini. Ini ya, heteroskedasticity 0,9. 0,9 sekian. Kita tidak menolak H0 atau kita menerima H0. Sama ya. Hasilnya homoskedastisitas. Nah, white TST nggak pakai E ya di sini. Jadi WHITE, TST pastikan tulisannya benar, hurufnya kecil semua. Kalau keluar merah, YTST enggak apa namanya, biasanya unrecognized gitu kalau belum diinstal. Kalian bisa gunakan SSC install white TST. Di enter. Pastikan jaringannya bagus biar prosesnya lancar. Punya saya udah diinstal, jadi langsung keluar 0,9635. Sama ya hasilnya kayak CIM test. Masih menolak atau masih tidak menolak atau menerima H0. Jadi tidak ada masalah hetero atau kondisi homoskedastisitas untuk regresi yang kita lakukan sudah terpenuhi ya. Oke. Yang kedua, autokorelasi. Jadi autokorelasi itu error term tidak berkorelasi antar waktu. Jadi memang uji autokorelasi ini hanya diterapkan pada data yang memiliki periode waktu lebih dari 1. Atau umumnya pada data time series. Nah, nanti dia itu antar waktu, antar misalnya data 2010, misalnya data 1990 sampai 2020. Nah, itu berarti nanti data tahun 90 itu error term di tahun 90 sama error term di tahun 91 sama error term di tahun 92 dan seterusnya itu tidak berkorelasi satu sama lain. Artinya apa? Antar waktu, error term antar waktu itu mereka saling independen, nggak saling mempengaruhi gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan, kita masih dengan regresi ini ya. Jadi kalau kalian close, terus mulai lagi nih masukin data, terus tahu-tahu pakai comment stat ini dimasukin, dia nggak bakal keluar. Jadi memang harus ada regresinya dulu. Nah, karena tadi udah ada regresinya, kita tinggal langsung masukin. Hasilnya seperti ini. Jadi H0-nya itu tidak terdapat autokorelasi. HA-nya terdapat autokorelasi. Hasilnya adalah dilihat di prop sini 0,08. Artinya apa? Kita menolak atau tidak menolak H0. Tidak menolak ya, atau kita menerima H0. Sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model yang kita bangun. Kalau kalian bertanya-tanya, terus kalau misalnya di sini ternyata lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat autokorelasi, terus harus diapain? Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita pengenalan dulu secara umum dan secara lancar kayak gini. Yang kedua, Estat Darwin-Watson, D-Watson. Nah, di sini 1, sekian jelas. Kita tidak menolak atau kita menerima H0, jadi tidak terdapat masalah autokorelasi. Dan yang terakhir, Estat Durbina.
konsisten ya 0,09, kita masih kita masih tidak menolak atau menerima H0. Ini untuk uji autokorelasi. Ini saya juga tulis di sini. Nanti biar waktu kalian buka lagi bisa buat konfirmasi. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Apa itu? Jadi ketika kita melakukan regresi, kita meregres suatu model, maka kondisi yang ideal atau asumsi yang ada adalah tidak terdapat korelasi atau hubungan sempurna antar variabel penjelas. Jadi yang dimaksud dengan multicol itu ketika dalam satu model itu ada variabel bebas atau variabel independen yang saling berhubungan secara sempurna. Sempurna itu benar-benar kalau yang satu naik, misalnya X1 sama X2 nih. Ketika X2 naik 25%, X1-nya naik 5%. Benar-benar kayak gitu terus polanya gitu. Nah, itu dia berarti ada multikolinearitas. Nah, untuk mendeteksi multikolinearitas itu kita bisa gunakan variance inflation factor atau VIF. Jadi kita langsung aja di sini VIF. Ini aja, enter. Nah, yang dilihat di sini nih. Jadi rule of thumbs dari uji pakai VIF ini adalah kalau ada yang di atas 4, maka kemungkinan ada multikolinearitas dalam model. Cuman kan ini di bawah 4 semua ya. Jadi aman. Nah, yang terakhir uji normalitas. Oke, kita pakai S-Will. Sebenarnya yang paling populer itu yang JB UHEAD. Ini kalau belum pernah pakai kemungkinan harus diinstal dulu. Jadi SSC install JB. Kalau belum diinstal. Kalau dia bakal keluar hasil kayak gini nih. Jadi di uji normalitas ini H0-nya adalah error term memiliki distribusi normal, HA-nya berarti distribusinya nggak normal. Jadi ketika di sini 0,5311 kita menerima H0, maka error term dalam model itu memiliki distribusi normal. Metode yang kedua adalah S-Will. Oh, sorry guys. Jadi udah ada UHEAD. Ini kalau kalian regresi sendiri dengan data lain, UHEAD ini belum ada. UHEAD ini belum ada, jadi harus di-generate sendiri. Cuman di sini saya udah kasih, udah ada ternyata. Kalau nanti kalian ada model baru mau predik UHEAD sendiri, perintahnya ini. Jadi biar dia ada gitu, karena dia nggak otomatis ada sebenarnya. Jadi misal nih saya drop UHEAD ya, dia kan hilang. Nah, ini tadi kan kita udah ini ya, udah melakukan regresi nih. Jadi regresinya itu kan sebenarnya udah mengandung UHEAD, udah mengandung resid gitu loh. Predik itu predicted value, mau bikin predicted value, kita kasih nama UHEAD. Jadi UHEAD ini adalah nama variabelnya, isinya apa? Isinya resid. Nah, dia bakal keluar lagi nih. Sama isinya bakal. Jadi kalau misalnya saya JB UHEAD lagi, hasilnya bakal sama, persis. Nah, selanjutnya S-Will UHEAD. S-Will UHEAD kayak gini, Shapiro Will. Nah, probabilitasnya adalah 0,5. Kita masih menerima H0, konsisten sama si JB dan yang terakhir S Francia UHEAD. UHEAD ini variabel errornya. Nah, hasilnya masih kita menerima H0 dan gini, ini bukan untuk menguji, tapi untuk melihat distribusinya si error term itu normalnya segimana. Jadi K-density ini adalah komennya.
U-hat ini adalah variabel residualnya. Nah, normal ini sebenarnya nggak harus pakai ya. Cuman kalau dikasih, dia bakal gini nih. Dia bakal ada. Nah, jadi normal itu kan yang merah nih. Kemudian kernel density estimate-nya yang biru. Oh iya, berarti dia emang ya emang normal, kayak ada cetakan perbandingan normal yang ideal sama yang sebenarnya semuanya normal sih secara statistik. Ya buat ancor aja sih gitu. Ini kalau mau lihat visual distribusi dari isi error term. Nah, ini salinan dari apa namanya? Uji yang tadi kita proses di Stata. Nah, untuk uji asumsi klasik, silahkan diulangi sendiri. Jadi memang yang saya contohkan di sini semuanya mulus tanpa gangguan. Jadi lolos semuanya uji asumsi klasik. Nah, untuk bagaimana kalau ternyata apa namanya ada asumsi yang terlanggar gitu. Apa yang harus dilakukan itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, silahkan untuk mempraktekkan apa yang tadi saya jelaskan dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.